kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu memuliakan nama-Mu, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami mau bersama-sama bersukacita di hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami dedikasikan ibadah kami pagi ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Angkat suara, nyanyi dan serukan nama Yesus. Haleluya. Siapkan hati juga untuk firman Tuhan. Kita berdoa buat pasangan kita. Bersyukur Tuhan, ibadah ini sungguh kami boleh mengucap syukur. Tiba saatnya kalau kami memberi persembahan ya Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah tangan-tangan jemaat-Mu semua yang memberi, berkati kami umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas
Di saat kita berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat terlakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Ketika aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu untuk orang percaya. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat kami percaya bahwa mujizat itu nyata bagi umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu Indonesia ya Tuhan. Bebaskan Indonesia dari wabah ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Bapa di surga, saatnya kami akan dengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik, menerima taburan firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah
30 kali ganda, 60 dan 100 kali ganda. Tuhan berkati kami semua. Kami akan dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada saat ini untuk pertama kalinya kita boleh kembali mengadakan ibadah di gereja, sekalipun dengan protokol kesehatan. Kita taati pemerintah yang mengatur kita demi kebaikan kita semua. Kita dibatasi hanya 50 orang setiap kali ibadah dengan jarak 1 meter. Kemudian harus menyediakan cuci tangan, disinfektan, terutama untuk bagian kaki. Injak-injak apa, siapa tahu ada virusnya ya. Lalu cuci tangan dengan hand sanitizer, suhu badan diukur. Hanya yang suhu badannya di bawah 37,5. Usia 60 ke atas dianjurkan untuk tidak mengikuti ibadah. Begitu juga anak-anak belum dulu mengikuti ibadah ini, sampai nanti betul-betul keadaan menjadi normal kembali. Inilah yang namanya new normal, dimana mau tidak mau kita tidak bisa menghindarkan diri dari virus corona di sekitar kita. Berbeda dengan flu, virus ini mematikan, terutama bagi yang imunitasnya rendah. Itu sebabnya saudara, jangan lupa untuk makan gizi yang sehat, yang seimbang. Jangan lupa minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup. Jangan lupa olahraga. Saudara, lalu pergi kemanapun jangan lupa pakai masker. Hindari gerombolan PKI ya. Hindari umpel-umpelan, terutama waktu di pasar ya. Dan disarankan masker yang saudara gunakan yang memenuhi syarat. Kalau masker kain ini cuma 70%. Kalau masker yang saya lihat di Aceh itu ada yang 90%. Ini saya beli 99% ya. Agak mahal sedikit tidak apa-apa ya, asal sehat ya. Puji Tuhan, akhirnya pemerintah itu akan memilih untuk di satu sisi menangani corona COVID-19 ini dengan protokol kesehatan yang ketat, tapi bangsa kita ini mana bisa disiplin ya. Tapi di sisi lain jangan sampai ini juga mematikan ekonomi lain. Ekonomi juga berjalan, mal-mal dibuka, warung-warung, restoran dibuka. Nah, akhirnya itu herd immunity diserahkan kepada masing-masing tanggung jawab kesehatan. Wes kowe mati yo urip-urip gitu saudara ya. Oleh sebab itu mari kita jaga diri kita baik-baik. Kita jangan mati dulu ya. Kita masih mau hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu pengantar dari saya, saudara. Firman Tuhan saat ini mengatakan apapun terjadi, jangan kita khawatir. Katakan kiri kanan, saudara. Apapun terjadi, jangan kamu khawatir. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, setiap kita pastilah punya keinginan. Keinginan untuk berhasil, keinginan untuk hidup lebih baik, keinginan untuk supaya keluarga kita sehat, terpelihara, terlindungi, dan sebagainya. Tapi keinginan itu menimbulkan kekhawatiran apabila membentur suatu halangan. Dan saat ini halangan itu namanya virus corona. Nah, firman Tuhan mengatakan bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Karena apa? Kita kan punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir. Tuhan Maha Bijaksana. Tuhan yang menjadi gembala kita yang baik, yang berjanji tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bagaimana mengatasi kekhawatiran ini? Sederhana, saudara. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ubahlah, saudara, mari kita ubah kekhawatiran, kita ubah dengan doa. Katakan lagi kiri kananmu, ubahlah kekhawatiranmu dengan doa. Ubah kekhawatiranmu dengan doa. Haleluya. Bawa segala keinginanmu dalam doa. Berdoa dengan iman. Kita percaya kita punya Allah yang sanggup menjawab doa kita. Bagi kita mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Tetapi dengan iman pula kita menyerahkan apa yang menjadi doa kita itu. Tuhan menjawab kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, itu artinya Tuhan memberi yang baik kepada kita. Kalau seandainya Tuhan menunda permohonan doa kita, itu karena Tuhan masih mempersiapkan dan akan memberikan yang lebih baik kepada kita. Kalau tahu seandainya Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, tapi menurut kehendaknya, percayalah, itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita berdoa, mendoakan segala apa yang jadi keinginan kita, kita serahkan untuk Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan memberi yang baik, Tuhan akan memberi yang lebih baik, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Katakanlah kiri kananmu, Tuhan menjawab doamu dan memberikan yang baik, lebih baik, dan yang terbaik. Haleluya. Yang terbaik. Tuhan menjawab doa. Saudara pilih mana? Pilih yang baik ya. Kalau ada yang lebih baik, mengapa tidak? Yang terbaik. Tapi kalau ada yang terbaik, saudara, lebih baik yang terbaik. Saya dulu berdoa loh, supaya saya bisa kawin dengan wanita kekasih saya, pacar saya. Tuhan gak jawab, gak jadi kawin, putus di tengah jalan. Ya, dan melalui ibu gembala saya, Tuhan menjawab seorang wanita tidak seperti yang saya inginkan, ini namanya. Dan ternyata, saudara, saya bersyukur. Inilah pemberian yang terbaik, ya. Pemberian terbaik. Cinta mati lah akhirnya, ya.
Satu saat dia bertanya sama saya, "Pak, kalau aku mati kamu kawin lagi?" "Enggak lah." "Lah kamu gimana?" "Aku enggak kawin lagi kalau kamu mati. Aku akan membesarkan anak-anak dan melayani jemaat." "Gak apa-apa, tenana tadi itu." "Oh iya, kalau kamu mati aku nggak kawin lagi, kecuali kehendak Tuhan lain." Pokoknya saudara percayalah ya, sekalipun corona sudah di rumah saja, bekerja di rumah, apa-apa di rumah, percayalah Tuhan akan memberikan yang baik, yang lebih baik, yang terbaik untuk kita semua. Nah, kalau kita sudah berdoa seperti itu, tidak ada pilihan lain, tidak perlu mengomel, tidak perlu menggerutu. Saudara, kita harus apa? Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Kenapa hidup saya begini? Tuhan itu tidak pernah salah. Setelah ada seorang pengembara, dia letih, dia lelah, lalu dia bersandar di bawah pohon beringin. Dia merenungi hidupnya yang banyak kesulitan, banyak kesusahan, lalu dia merasa Tuhan itu tidak adil. Waktu dia tidur-tidur ayam, dia kejatuhan, saudara, kejatuhan buah beringin. Nah, di dalam pada pohon beringin itu merambat buah waluh, ya. Sudah tahu buah waluh itu ya, yang pohonnya kecil, buahnya besar. Sedangkan buah beringin ini pohonnya besar, buahnya kecil. Oh ya bener, Tuhan itu tidak adil memang. Lah ini pohon beringin besar begini kok, buahnya kecil. Sedangkan ini buah waluh ini, saudara, kok buahnya besar sedang batangnya kecil. Kalau aku jadi Tuhan, pohon beringin tak bikin buah yang besar, waluhnya ini kecil buahnya, itu adil. Tiba-tiba dia kejatuhan lagi, saudara. Pas tidur-tidur ayam begitu, kejatuhan lagi beberapa butir buah beringin, pas kena hidungnya. Lalu dia bangun, lalu dia sadar, oh iya Tuhan benar ya. Seandainya buahnya pohon beringin ini sebesar buah kondur, buah waluh ini kena di hidungku, penyok sudah, mungkin aku sudah mati. Tuhan tidak pernah salah. Makanya mari kita bersyukur bahwa Tuhan pasti memberikan yang baik, yang lebih baik, yang terbaik bagi kita. Amen. Kalau kita mengucap syukur, apapun terjadi, damai sejahtera Allah, saudara, akan memelihara hati dan pikiran kita. Kata memelihara itu menjaga, mengawal, seperti seorang bodyguard yang mengawal, yang dikawal. Raja Salman waktu datang di Indonesia, dia dikawal oleh bodyguardnya yang gagah, yang bisa menggunakan segala macam senjata, yang bisa berkelahi, yang ada di belakangnya, di sampingnya, di depannya, memproteksi dari segala macam bahaya, dari segala musuh. Kalau damai sejahtera yang memproteksi hidup kita, hal-hal yang mengkhawatirkan itu ada di luar, tidak pernah masuk dalam hatimu. Apapun jadi di luar, di hati kita tetap menikmati damai sejahtera Allah. Mari kita percaya itu. Haleluya. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh, jangan goyah, jangan bimbang, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Manusia terbatas. Kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Allah kita itu tidak terbatas. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera
Sebab apa? Kepadamu ia percaya. Sebab tidak bergantung kepada ekonomi, tidak bergantung kepada situasi, keadaan, dan sebagainya. Tapi kita pergantungkan, kita percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan menjagai, saudara, ini menjagai kita dengan damai sejahtera. Haleluya. Pulanglah saudara dan nikmati damai sejahtera Allah di tengah-tengah wabah corona apapun, sebab engkau punya Tuhan. Sebab engkau percayakan, engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Satu ketika ada sayembara. Sayembaranya untuk melukiskan tema damai sejahtera. Pelukis pertama itu melukis pemandangan yang indah, gunung yang biru, sawah-sawah yang menguning sedang dipanen, sungai yang mengalir, banyak ikan-ikan di situ, burung-burung pipit, burung camar terbang, sampai burung cucak rawa berkicau, merdu. Lalu tulisannya damai sejahtera. Damai sejahtera kenapa? Karena gunung yang biru, cuaca yang cerah. Damai sejahtera karena sawah-sawah panen padi menguning, tumbuh dengan subur. Damai sejahtera. Yang kedua, saudara, melukiskan damai sejahtera ini berbeda. Dia menggambar, melukiskan suatu lautan yang bergelora dengan angin yang kencang, dengan hujan yang deras, petir menyambar. Tapi di situ ada batu karang yang teguh, yang kuat, dan disitulah ada satu lubang kecil. Burung camar membuat sarang bagi anak-anaknya tidur nyenyak di situ. Induk dan anak-anaknya burung. Padahal tidak jauh sekitar situ ombak menghantam karang, angin berembus, badai melanda. Tapi tetap saudara tenang, tetap bisa tidur nyenyak karena sarangnya ada di dalam batu karang yang sangat kuat. Mari kita tempatkan hidupmu dalam Yesus. Percayakan, serahkan keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu dalam tangan Tuhan. Maka damai sejahtera akan menjagai kehidupanmu. Sekalipun makan sederhana, penghasilan berkurang ya, atau makin bertambah. Sandung, per bulanmu berkurang dan separuh ya. Oke, gimana? Pak Andreas enggak ya. Tapi saudara, tidak masalah. Damai sejahtera ada dalam hati kita, dalam rumah tangga kita, karena kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tolong saudara, khotbahnya tidak boleh panjang-panjang. Sekian saja, mari kita berdiri bersama-sama. Kalau ku cari damai, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, mari kita angkat tangan kita. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama
Namun apabila saat-saat ini itu membuat kami khawatir, maka kami bawa semua dalam doa. Jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan yang baik, yang lebih baik, yang terbaik bagi kami umat-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kami, sehingga apapun terjadi, tapi kami tetap menikmati damai sejahtera Allah itu dalam hidup kami, sehingga kami selalu memuji Engkau, memuliakan Engkau, makin dekat kepada Tuhan, menikmati segala berkat anugerah Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Berkati umat-Mu sampai rumah tangganya, mata pencarian, pekerjaan, usaha hidupnya dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita tamatkan ibadah kita ini, mari kita memberi persembahan. Kita menaikkan pujian ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ku ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Mudah-mudahan akhirnya damai tiada ku dapat kita berdiri, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Namun akhirnya tiada ku dapat Tuhan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara-saudara, minggu depan kita masih akan beribadah seperti ini. Sudah ada mendaftar kembali, tapi kalau tak sempat mendaftar ya baru nanti dicatat di tempat ini. Kalau sakit tidak perlu ke gereja dulu sampai benar-benar yang di sini sehat semua. Saudara sehat semua, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, happy Sunday, saudara. Salam buat keluarga semua. Dan nanti masih ada satu ibadah lagi jam 5 sore. Nanti kita lihat minggu depan, kalau memang lebih banyak lagi jemaat yang hadir, kita akan juga buka kembali jam 11 siangnya ya. Pada jam 7 malam masih ada. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa berjabat tangan apalagi di PKDPP ya, dan jangan lupa pakai hand sanitizer di luar.